Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang karya tulis ilmiah bagi penghulu dan penyuluh. Baik, setelah menyimak materi 3.1 dan 3.2 tentang karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Karya tulis yang paling sederhana bentuknya, namun masalah yang diungkapkan harus tetap dijaga bobot ilmiahnya adalah future, D. 2. Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, majalah, artikel, saduran, atau terjemahan untuk penghulu dan penyuluh masuk dalam butir angka kredit pada unsur D. Pengembangan profesi. 3. KTI yang berisi tujuan, gagasan, dan ulasan ilmiah adalah makalah, D. 4. Karakteristik KTI penghulu dan penyuluh dari segi jenisnya adalah B. KTI penelitian, tinjauan, dan ilmiah populer. 5. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan opini? C. Menurut saya kinerja Gubernur Jakarta sudah cukup bagus. 6. Kegiatan ilmiah pada umumnya dimulai dari A. Rasa ingin tahu. 7. Karya ilmiah bidang kepenghuluan dan penyuluhan, hasil penelitian, survei, kajian, ulasan, tinjauan, gagasan ilmiah atau berupa hasil evaluasi harus memenuhi syarat berikut, kecuali A. Perumusan masalah berdasar asumsi empiris tanpa didukung pada data observasi. 8. Bentuk KTI penghulu dan penyuluh yang berisi fakta, masalah yang ada di tengah masyarakat, ulasan atau kritik terhadapnya, disertai gagasan atau pendirian berupa opini adalah D. Artikel. 9. Dua hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis, yaitu A. Menguasai ilmu pengetahuan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 10. Jenis karya tulis ilmiah yang dimuat pada surat kabar adalah C. Ilmiah populer. Baik, kita cek dulu nomor 1 D, 2 D, 3 D, 4 B, 5 C, 6 A, 7 A, 8 D, 9 A, 10 C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 tentang sistematika karya tulis ilmiah dan tata bahasa Indonesia dalam penyusunan KTI. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Kepala karangan yang merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan, yaitu C. Judul. 2. Salah satu bahan pertimbangan memilih topik adalah interesting topic, yaitu B. Topik menarik untuk diteliti. 3. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan memenuhi standar KTI, yaitu kita cek sistematis, terukur, dan dapat diuji secara empiris betul, fakta dari suatu permasalahan betul, hasil penelitian atau kajian mandiri atau kelompok juga betul. Jawabannya A. Semua benar. 4. Di bawah ini contoh-contoh kata yang baku dalam bahasa Indonesia. C. Sistem teoretis konkret. 5. Gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan disebut A. Tema. 6. Karya tulis ilmiah adalah kegiatan penuangan gagasan, pemikiran, atau data lapangan ke dalam bentuk tulisan dengan mengikuti aturan dan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi ilmiah yang dapat didiskusikan, dipublikasikan, atau didokumentasikan. Yang dimaksud ilmiah di sini sistematik betul, terukur
dapat diuji secara empiris juga betul. Jawabannya adalah C, semua benar. Nomor 7. Pokok pembicaraan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan disebut A. Topik. 8. Tata bahasa Indonesia dalam KTI mencakup kata-kata dan istilah yang baku, betul. Kata dan istilah yang tepat, cermat, hemat juga betul. Kalimat yang efektif dan paragraf yang baik juga betul. Jadi jawabannya D, semua benar. 9. Sistematika karya tulis ilmiah secara garis besar terdiri dari D. Pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi, temuan atau hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. 10. Urutan menentukan judul dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bawah ini diawali dari C. Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah. Baik, kita cek dulu. 1C, 2B, 3A, 4C, 5A, 6C, 7A, 8D, 9D, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.5 tentang teknis analisis data. Setelah menyimak materi 3.4, 3.5, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Berikut adalah teknik analisis pada penelitian kualitatif kecuali D. Analisis deskriptif. 2. Urutan pengolahan data pada teknik analisis data yang tepat adalah A. Penyuntingan, pengkodean, tabulasi. 3. Berikut adalah teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif kecuali D. Eksperimen. 4. Berdasarkan cara mendapatkannya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu B. Data primer dan data sekunder. 5. Apa yang disebut sebagai bahan mentah yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian? C. Data. 6. Urutan langkah-langkah dalam menerapkan teknik analisis data yang tepat adalah B. Pengolahan data, penganalisisan data, penafsiran data. 7. Model analisis data yang prosesnya berlangsung dari teori-teori ke fakta-fakta adalah C. Model deduktif. 8. Hipotesis dapat diartikan sebagai B. Dugaan berdasarkan teori yang dipakai. 9. Tujuan penganalisisan data adalah B. Untuk menyederhanakan sehingga data mudah ditafsirkan. 10. Berikut adalah teknik pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif kecuali B. Observasi. Baik, kita cek dulu. 1D, 2A, 3D, 4B, 5C, 6B, 7C, 8B, 9B, 10B. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi 3.6. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.6 tentang penyusunan karya tulis ilmiah. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Bab 2 pada kerangka KTI non penelitian. D. Landasan teori dan kerangka berpikir. 2. Kesimpulan, saran, dan implikasi dalam kerangka KTI hasil penelitian termasuk B. Bab 5. 3. Abstrak pada kerangka KTI populer terdiri dari
C. 50-75 kata dan 2-3 kata kunci. 4. Landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis dalam kerangka KTI hasil penelitian termasuk D. Bab 2. 5. Konsisten dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah bahwa hal yang ditulis sesuai dengan B. Keahlian, tanggung jawab, tempat, waktu, dan lingkup tugas penulisnya. 6. Salah satu kaidah penulisan KTI adalah ilmiah, yaitu cek benar ilmiah dan tampilan ilmiah betul, didasari kaidah-kaidah keilmuan betul, metode ilmiah juga betul. Jadi jawabannya B, benar semua. 7. Penulisan karya tulis ilmiah harus asli, yaitu B. Hasil pemikiran sendiri, bukan plagiasi. 8. Kaidah penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi unsur apik, yaitu A. Asli, perlu, ilmiah, konsisten. 9. Karya tulis ilmiah harus diperlukan, artinya C. Mempunyai nilai manfaat. 10. Kerangka karya tulis ilmiah hasil penelitian pada bab 1 adalah D. Pendahuluan. Baik, kita cek dulu 1D, 2B, 3D, 4D, 5B, 6B, 7B, 8A, 9C, 10D. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan 3.7. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.7 tentang media publikasi. Baik, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. KTI yang kerangka tulisannya memiliki bab metodologi tersendiri adalah C. KTI penelitian. 2. Berikut ini merupakan garis-garis besar KTI kepenghuluan yang dapat dinilai sebagai pengembangan profesi, kecuali D. Isinya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 3. Perbedaan antara KTI penelitian dengan tinjauan adalah C. KTI penelitian masih bersifat gagasan, tinjauan hasil yang dilakukan. 4. Intisari makalah yang pendek, jumlah kata berkisar B. 10 sampai dengan 20 halaman, 100 sampai dengan 200 kata. 5. Regulasi yang secara mandatori mengatur tentang KTI sebagai pengembangan profesi menjadi syarat wajib untuk kenaikan jenjang jabatan adalah B. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu. 6. Pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari penelitian sebelumnya disebut D. Penelusuran literatur. 7. Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada disebut B. Data sekunder. 8. Spesifikasi KTI kepenghuluan yang merupakan ide atau gagasan dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan bimbingan dan penghuluan agama adalah C. KTI tinjauan. 9. Berikut ini termasuk KTI pengembangan profesi, kecuali C. Menulis panduan teknis. 10. Penulisan istilah asing dalam KTI dilakukan dengan C. Ditulis dengan huruf miring. Baik, kita cek nomor 1C, 2D, 3C, 4B, 5B, 6D, 7B, 8C, 9C,
10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Selesai penelitian. Rata-rata 100. Baik Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.